Dan juga kami melaksanakan patroli cyber untuk melihat, meneliti, memahami, mengetahui pergerakan para travel gelap ini. Karena sebagian dari mereka mengiklankan dirinya melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dari kegiatan selama 2 hari tersebut, tadi telah disampaikan, kami telah berhasil menindak sebanyak 115 kendaraan bermotor dengan rincian minibus atau L sebanyak 64 unit dan mobil penumpang perorangan sejumlah 51 unit, dan kepada mereka telah diberikan penindakan dengan tilang. Tetapi juga kendaraan-kendaraan yang menyimpang dari trayeknya. Jadi ada kendaraan memang plat kuning, dia punya izin untuk mengangkut angkutan orang, tetapi izinnya bukan ngangkut dari Jakarta. Misalnya Bandung Cilacap, Bandung Cirebon, tapi mengangkut penumpang dari Jakarta. Itu juga melanggar pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Modus operandinya ya, memang mereka mematok biaya yang lebih tinggi dari harga biasanya. Sebagai contoh misalnya Jakarta Cilacap mereka patok 300 sampai 350 ribu. Padahal biasanya itu hanya 200 ribu rupiah. Ya. Ke Lampung antara 350 sampai 400. Padahal harga normalnya hanya 300 ribu rupiah. Jadi rata-rata mereka memasang tarif di atas tarif normal. Beberapa travel gelap ini, hampir semuanya malah, itu memang ada penumpangnya. Nah, kepada penumpangnya kami berikan pilihan, apakah dikembalikan ke tempat asal dia naik atau kami antar ke terminal. Ini upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Makanya nyok di rumah aja atau nyok di Jakarta aja. Pak Kapolri menyampaikan, ya, kami menggongkan nyok di Jakarta aja, nggak usah kemana-mana. Kasihan emak-emak kita, kasihan nenek kita di kampung sana kalau kita bawa penyakit ke sana. Makanya inilah kebijakan pemerintah melarang mudik, untuk kita tidak melakukan kegiatan mudik, sebaiknya kita di Jakarta atau di rumah saja. Ini pembuka saya, terima kasih teman-teman. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, selama 2 hari mulai dari tanggal 27 dan 28 Selasa dan Rabu kemarin, hanya dalam waktu 2 hari saja kami di Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin trayek atau tidak memiliki izin untuk mengangkut penumpang, atau yang sering dikenal dengan travel gelap, yang mengangkut penumpang dari Jakarta ke berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang mengantar sampai ke Lampung. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan hunting system, artinya kami melaksanakan patroli di jalur-jalur jalan, baik arteri, jalan tol maupun jalur tikus yang ditenggarai, sudah di mapping, sering dilewati oleh para travel gelap ini. Dan juga kami melaksanakan patroli cyber untuk melihat, meneliti, memahami, mengetahui pergerakan para travel gelap ini. Karena sebagian dari mereka mengiklankan dirinya melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dari kegiatan selama 2 hari tersebut, tadi telah disampaikan, kami telah berhasil menindak sebanyak 115 kendaraan bermotor dengan rincian minibus atau L sebanyak 64 unit dan mobil penumpang perorangan sejumlah 51 unit, dan kepada mereka telah diberikan penindakan dengan tilang. Yang kami tindak itu tidak hanya pada tahun ini yang sekarang ini, yang kami tindak tidak hanya kendaraan yang tidak memiliki izin trayek, artinya kendaraan-kendaraan plat hitam yang mengangkut penumpang dengan cara berbayar, tetapi juga kendaraan-kendaraan yang menyimpang dari trayeknya.
Jadi ada kendaraan memang plat kuning, dia punya izin untuk mengangkut angkutan orang, tetapi izinnya bukan ngangkut dari Jakarta. Misalnya Bandung Cilacap, Bandung Cirebon, tapi mengangkut penumpang dari Jakarta. Itu juga melanggar pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ya. Dan itu kendaraan seperti itu juga termasuk bagian dari yang kami laksanakan penindakan, ya. Modus operandinya, ya, memang mereka mematok biaya yang lebih tinggi dari harga biasanya. Sebagai contoh misalnya Jakarta Cilacap mereka patok 300 sampai 350 ribu. Padahal biasanya itu hanya 200 ribu rupiah. Ya. Ke Lampung antara 350 sampai 400. Padahal harga normalnya hanya 300 ribu rupiah. Jadi rata-rata mereka memasang tarif di atas tarif normal. Dan keseluruhannya penumpang tersebut, ya, tidak ada persyaratan atau diminta menunjukkan surat bebas COVID-19 atau hasil swab antigen, tidak ada, ya. Padahal berdasarkan adendum surat gugus tugas COVID-19, para penumpang yang naik dari terminal, ya, itu diharapkan diimbau mempunyai surat gugus bebas COVID-19, baik swab antigen maupun Ginos maupun PCR, ya. Nah, para pengemudi tersebut diberikan tindakan tilang dengan pengenaan pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, yaitu mengemudikan ramor umum tapi tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan pengangkutan orang, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Ketika ditangkap, ketika diamankan, beberapa travel gelap ini, hampir semuanya malah, itu memang ada penumpangnya. Nah, kepada penumpangnya kami berikan pilihan, apakah dikembalikan ke tempat asal dia naik atau kami antar ke terminal. Sebagaimana tadi teman-teman melihat, tadi pagi sudah ada beberapa orang yang dengan menggunakan bis polisi kami antar ke terminal Kampung Rambutan, dan ada yang kami antar ke terminal Kalideres. Upaya yang kami lakukan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan efek deterrence kepada masyarakat bahwa kami serius untuk melakukan penyekatan peniadaan mudik, dan kami akan melakukan penindakan terhadap warga masyarakat yang masih mencoba-coba mengoperasionalkan travel gelap tanpa izin ini. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.